rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Momen paling mengejutkan pada akhir sesi bukan datang dari posisi 3 besar, melainkan dari satu nama yang perlahan merangkak naik tanpa banyak disadari, yaitu Veda Ega Pratama. Awalnya, Veda masih berada di posisi ke-13 dan terlihat kesulitan menembus kelompok depan. Namun dalam hitungan detik menjelang berakhirnya sesi, catatan waktunya terus membaik hingga membuat layar timing mengalami perubahan yang begitu cepat. Bahkan beberapa saat sempat terjadi jeda pembaruan data yang membuat banyak orang kebingungan. Ketika hasil akhirnya muncul, nama Veda tiba-tiba melonjak ke posisi ke-8. Perubahan drastis itulah yang langsung membuat pedok heboh. Banyak yang tidak menyangka bahwa pembalap yang sebelumnya berada di luar 10 besar justru berhasil mengamankan posisi penting di penghujung sesi. Dalam narasi yang berkembang di kalangan penggemar, ekspresi sejumlah pembalap langsung berubah ketika nama Veda muncul di P8. Mereka awalnya fokus memperhatikan persaingan di barisan depan, tetapi tiba-tiba perhatian beralih kepada pembalap Indonesia tersebut yang berhasil menciptakan kejutan besar pada lap terakhir. Lalu muncul pertanyaan menarik, mengapa banyak yang justru lebih memperhatikan Veda yang naik ke posisi ke-8 dibandingkan pembalap yang berada di posisi kedua? Jawabannya cukup sederhana. Posisi kedua memang luar biasa, tetapi pembalap yang berada di depan biasanya memang sudah diprediksi memiliki kecepatan untuk bersaing di papan atas. Ketika mereka masuk 3 besar, banyak orang menganggap itu sebagai sesuatu yang sesuai ekspektasi. Sebaliknya, apa yang dilakukan Veda jauh lebih sulit diprediksi. Ia memulai dari posisi ke-13, menghadapi berbagai hambatan di lintasan, lalu secara tiba-tiba melonjak masuk ke 8 besar. Kejutan seperti inilah yang sering membuat para rival lebih terkejut karena datang tanpa peringatan. Selain itu, kenaikan dari P13 ke P8 menunjukkan bahwa masih ada potensi besar yang belum sepenuhnya keluar. Jika dalam kondisi yang tidak ideal saja Veda mampu menembus 10 besar, maka para rival tentu mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika ia mendapatkan sesi yang benar-benar bersih tanpa gangguan. Faktor lain yang membuat banyak pembalap memperhatikan Veda adalah karena tren peningkatannya. Pembalap yang sudah berada di depan biasanya hanya mempertahankan posisi mereka. Namun pembalap yang terus naik dari belakang seringkali dianggap lebih berbahaya karena menunjukkan perkembangan yang cepat dari satu sesi ke sesi berikutnya. Itulah mengapa kemunculan nama Veda di posisi ke-8 terasa seperti alarm bagi para pesaingnya. Bukan karena P8 lebih baik dari P2, tetapi karena cara mencapainya menunjukkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan bagi rival-rivalnya. Seorang pembalap yang terus berkembang, tidak menyerah meski terhalang, dan mampu menciptakan kejutan besar tepat ketika semua orang mengira pertarungan sudah selesai. Dan pada hari itu, bukan posisi kedua yang menjadi cerita utama. Yang menjadi bahan pembicaraan justru bagaimana Veda Ega Pratama berhasil bangkit dari posisi ke-13 dan membuat seluruh pedok menoleh ke arah namanya ketika hasil akhir akhirnya muncul di layar timing. Pada akhirnya, alasan mengapa banyak pihak begitu memperhatikan keberhasilan Veda Ega Pratama menembus posisi 8 besar mulai terjawab setelah sejumlah pengamat dan komentator membahas potensi sebenarnya yang dimiliki pembalap Indonesia tersebut. Menurut mereka, posisi start seringkali menjadi faktor yang sangat menentukan dalam balapan. Dan yang membuat Veda berbeda adalah fakta bahwa ia berkali-kali mampu menghasilkan kemajuan luar biasa meski memulai balapan dari posisi yang jauh di belakang. Karena itulah, ketika Veda berhasil mengamankan posisi start di dalam 8 besar, banyak orang langsung mulai menghitung berbagai kemungkinan yang bisa terjadi saat balapan berlangsung. Para pengamat mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya Veda menunjukkan kemampuan menyalip yang luar biasa. Dalam beberapa balapan sebelumnya, ia pernah melewati belasan pembalap dalam satu perlombaan. Bahkan ada momen ketika dirinya mampu memangkas begitu banyak posisi dari barisan belakang hingga masuk ke kelompok depan. Situasi seperti itu membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, jika dari posisi belakang saja ia bisa melakukan kemajuan sebesar itu, bagaimana jika kali ini ia memulai balapan dari posisi ke-8? Inilah yang dianggap sebagai ancaman terbesar oleh para rival. Mereka tidak melihat Veda hanya dari posisi startnya, tetapi dari pola balapan yang selama ini ia tujukan. Veda dikenal sebagai pembalap yang sering tampil lebih kuat saat memasuki fase pertengahan hingga akhir lomba. Ketika pembalap lain mulai kesulitan menjaga ritme, Veda justru sering menemukan kecepatan tambahan untuk menyerang. Para komentator bahkan menyoroti satu hal yang selama ini menjadi ciri khasnya, yaitu keberanian melakukan manuver di momen-momen yang tidak terduga. Dalam beberapa kesempatan, Veda mampu menciptakan aksi salip-menyalip di tikungan-tikungan yang dianggap sulit untuk digunakan sebagai tempat menyerang. Kemampuan membaca celah dalam waktu yang sangat singkat membuat lawan seringkali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Karena itulah banyak yang mulai membicarakan potensi podium.
bukan karena Veda sudah berada di barisan terdepan, tetapi karena sejarah menunjukkan bahwa ia mampu bergerak maju dengan sangat cepat selama balapan berlangsung. Ketika pembalap lain harus menyalip banyak motor dari belakang, kali ini jumlah lawan yang harus dilewati jauh lebih sedikit. Skenarionya pun mulai dihitung oleh banyak pengamat. Jika Veda mampu mempertahankan posisi pada lap-lap awal dan menjaga kontak dengan grup depan, maka peluang untuk masuk dalam pertarungan podium akan terbuka lebar. Apalagi jika balapan berlangsung ketat hingga lap terakhir, sebuah situasi yang selama ini sering menjadi panggung terbaik bagi dirinya. Yang membuat para rival semakin waspada adalah reputasi Veda pada duel akhir lomba. Dalam beberapa balapan, ia menunjukkan keberanian luar biasa saat memasuki tikungan terakhir. Di momen ketika pembalap lain memilih bermain aman, Veda justru sering mengambil resiko yang terukur untuk merebut posisi. Itulah sebabnya mengapa banyak pihak tidak melihat posisi ke-8 sebagai sekedar P8. Bagi para pengamat, posisi tersebut adalah titik awal yang sangat berbahaya bagi para pesaing. Sebab mereka tahu bahwa Veda bukan tipe pembalap yang puas bertahan di tempat. Ketika lampu start padam, fokusnya selalu satu, bergerak maju. Dan jika dari posisi belakang saja ia pernah menciptakan kejutan dengan menyalip begitu banyak pembalap, maka pertanyaan yang kini muncul di pedok bukan lagi apakah Veda bisa maju. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh ia bisa melaju ketika memulai balapan dari dalam 8 besar dan hanya berjarak beberapa posisi dari kelompok podium? Itulah yang membuat banyak rival mulai waspada, karena mereka tahu bahwa ketika Veda menemukan ritmenya, ia bisa menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di lintasan. Inilah alasan kenapa semua orang langsung memperhatikan Veda Ega Pratama ketika namanya muncul di posisi ke-8. Banyak yang bertanya, kenapa P8 begitu heboh? Jawabannya sederhana. Kita sudah melihat sendiri bagaimana Veda berkali-kali mampu menyalip banyak pembalap ketika start dari barisan belakang. Jadi ketika sekarang dia start dari 8 besar, ancamannya menjadi jauh lebih nyata. Orang-orang fokus pada siapa yang berada di pole position atau barisan depan. Tapi saya justru melihat Veda sebagai salah satu ancaman terbesar. Dia pernah membuktikan bisa bergerak dari posisi yang sangat jauh di belakang hingga masuk ke rombongan depan. Artinya kemampuan race pace dan manuvernya tidak perlu diragukan lagi. Yang membuat lawan takut bukan posisi ke-8-nya. Yang membuat mereka takut adalah sejarahnya. Kita sudah melihat Veda menyalip banyak pembalap dalam satu balapan. Jika dulu dia harus berjuang dari P20 atau bahkan lebih belakang, sekarang dia memulai dari P8. Itu berarti jumlah lawan yang harus dilewati jauh lebih sedikit. Kalau saya menjadi pembalap di depan Veda saat ini, saya pasti tidak akan merasa tenang, karena kita tahu dia sangat kuat saat balapan berlangsung. Veda adalah tipe pembalap yang semakin berbahaya ketika lap demi lap berjalan. Dia selalu menemukan cara untuk maju. Brother gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada.
Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.